Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu persiapan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Lutfi Jayanto yang sudah berkenan berbagi ilmu kepada kami terkait kurikulum OBE dengan penerapan Permendikbudristek 39 tahun 2025. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang cantik-cantik ini ya. Ibu Kapus, juga Ibu Ses Profesi, Pak Wadek satu, juga Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, tim auditor, tim penjaminan mutu. Terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu untuk bersama-sama kita karena Permendikbudristek 39 2025 itu memang mau nggak mau, suka nggak suka harus kita ikutin walaupun kita merupakan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga di luar Dikti. Nah, hari ini kita sifatnya diskusi aja ya terkait karena sebelumnya sudah pernah ada kegiatan penyusun evaluasi ya, evaluasi kurikulum kita yang Jarlatso itu. Nah, memang untuk kurikulum, oh saya sapa dulu yang daring ya, terima kasih yang sudah hadir secara daring. Ini ada Pak Kapus Lemlit ya, Pak Afib, Bu Yeti, ada Bu Siti Zulaika, mirip Dokter Alif kalau gini ya. Mirip banget Dokter Alif. Bu Kapus, terima kasih. Pak Wadek satu, FPM, terima kasih kehadirannya, juga para GKM dan Kepala UPM yang tidak bisa hadir secara luring. Hari ini kita secara daring juga mantep juga ya, nanti ada rekamannya juga. Harapannya ketika memang ada yang perlu diulang gitu ya terkait kegiatan hari ini bisa diputar rekamannya. Nah, memang di Permendikbudristek 39 2025 itu pada pasal 18 ya, itu kemarin bersama-sama kita juga sudah mengikuti ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Lutfi bagaimana penerapannya untuk IPDN yang memang berbeda ya dengan perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek. Namun untuk Permendikbudristek 39 ini seluruh perguruan tinggi mau negeri, swasta di bawah Dikti maupun di bawah kementerian lain tuh wajib mengikuti permen tersebut. Nah, yang pernah ikut kegiatan evaluasi kurikulum itu ada di pasal 18 ya. Ini sebetulnya kalau menurut Pak Lutfi itu apa? Kelanjutan MBKM ya, Pak Lutfi ya. Itu ada di pasal 18 ayat 7 itu bahwa perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar ya di sini ya. Berarti memang pemaknaan dari masing-masing ayat itu memang harus benar penafsirannya begitu ya, Pak Lutfi ya. Bapak perlu link Zoom ya. Sebentar saya PA. Nah, ini nanti kita banyak diskusi ya terkait OBE. Kemarin memang terkait akreditasi masih ada target ya, 6 prodi yang belum unggul. Itu didorong unggul sampai tahun 2029 sesuai target Renstra. Sehingga kita harus menyiapkan untuk mengajukan akreditasinya itu berdasarkan LAM.
lam masing-masing ya, karena ada prodi PEPM tuh ke Lamemba, prodi lain ke Lamspak yang 12 ya, satu lagi itu ke Lam Minfokom untuk posisi saat ini. Nah, kita sedang mengajukan ke Ban PT, namun sampai saat ini juga belum ada perubahan ya untuk trip itu belum di ACC ke Lamspak, juga yang PEPM ya itu Lamemba itu juga masih saat ini di Lamemba, sedangkan yang profesi yang Bu Ika itu masih Ban PT. Namun ke depan memang akan diarahkan ke LAM, namun kami IPDN bermohon ke Ban PT agar ke Lamspak karena memang standarnya cenderung bisa dipenuhi oleh prodi profesi. Itu sebagai pengantar, Pak Lutfi sudah ada langsung? Oh masih loading ya. Pak Dr. Lutfi Jayanto ini nggak asing lagi ya bagi teman-teman yang di prodi ya, utamanya Fakultas Politik Pemerintahan ya. Karena beliau itu bertahun-tahun mungkin ya didampingin Pak Lutfi, termasuk Pak Dekan ya, sekarang yang udah guru besar tadi sempat komunikasi juga. Tapi ini memang banyak teman-teman baru, dosen baru, Pak CPNS baru yang memang direkrut sebagai dosen mulai seleksi awal ya. Ini sehingga perlu dikenalin lagi nggak ya Pak Lutfi? Pak Lutfi ini dari Polinema, Politeknik Malang, Negeri Malang ya. Jadi beliau memang ketika kami awal-awal mengajukan izin prodi, Dikti itu merekomendasikan 3 nama saja. Salah satunya Pak Dr. Lutfi, Pak Deta, sama Ibu Dr. Megayanti Santoso. Hanya itu yang direkomendasikan. Nah, berhubung beliau memang yang ditunjuk Dikti ya, kami didampingin oleh beliau terkait kurikulum. Karena memang untuk menyusun kurikulum untuk sarjana terapan itu berbeda dengan yang akademik. Seperti itu. Dan sampai saat ini juga Pak Lutfi masih tim kurikulum Kemendikti Saintek sampai saat ini. Dan hasil evaluasi kami Pak Lutfi, ada satu prodi S3 kami yang masih akademik itu harus berubah ke terapan. Dan untuk pendampingan menyusun profil lulusan dan CPL dari S3 Akademik Keterapan, kami berkomunikasi ke Pak Dita, rupanya beliau terlalu full book. Sehingga kami harus bersurat ke kelembagaan, nanti tim yang diturunkan oleh kelembagaan, mungkin nanti Pak Lutfi atau Pak Deta. Tapi Pak Deta kalau dikti yang memerintah mungkin akan meluangkan waktunya. Nah ini kami masih menunggu. Baik, Bapak sudah siap? Baik, kita langsung saja menyimak ya paparan dari Bapak Dr. Lutfi Jayanto terkait OBE dan penerapan Permendikti Saintek 39 tahun 2025. Silahkan Pak Lutfi, terima kasih. Iya ya, ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat
siang setengah sore Bapak Ibu yang terhormat kepada Bupati, Pak Eko, juga Pak Anwar selaku Wakil Dekan, dan juga kepada Bapak Ibu khususnya tadi ada Kapusu ya, terus Kaprodi, Sekprodi, UPM, GKM, dan Bapak Ibu auditor juga ya, dan juga yang ada di daring ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih sekali khususnya atas undangannya bisa sharing lagi ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian pada dasarnya saat ini dari pihak kementerian sedang melakukan khususnya sosialisasi terkait dengan Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025 gitu ya. Nah, diharapkan saat ini kita sudah mulai mengarah ke sana semua. Sehingga mengapa untuk kurikulumnya juga sama, akhirnya kita rubah. Dan tim dari kurikulum sekarang berubah juga Bapak Ibu ya. Jadi iya berubah lagi ya. Jadi sekarang Bu Mega sudah nggak ada, nggak dimasukkan, udah. Nah, jadi kebetulan sekarang ketuanya saya, Bapak Ibu. Iya, ketua bukan bukan ini, ketua kurikulum vokasi yang ditunjukkan Dikti. Iya, itu gambarannya. Jadi timnya berubah karena ya biasa ya Bapak Ibu ya, menterinya baru, kebijakan baru, orang-orangnya baru ya semuanya otomatis ya. Alhamdulillah kok masih dipercaya gitu aja ya, sehingga bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Eh, tapi nggak usah sama aja kok. Jadi itu hanya kebetulan aja. Dan Bapak Ibu sekalian bahwa pada dasarnya untuk yang dari daring sudah terdengar ya Bapak Ibu ya? Terdengar apa enggak? Dengar, Pak. Oh Terdengar, ya Pak. sudah. Dengar, Takutnya saya Pak. ngomong. Terima kasih Dengar. Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau ini akhirnya eh, dua-duanya ya pakai daring dan luring Luring ya. ya. Luring. Sebentar. Sebentar. Nah terus Nah, kemudian terus kemudian di di dalam dalam penyusunan penyusunan kurikulum, kurikulum, sebentar kok double ya double ya suaranya. suaranya. Nah, Volumenya iya, Iya, yang di laptop ya, sudah. sudah. dimatikan. Ini sudah Ini mati. sudah mati. Oh, 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 sebentar. sebentar. Jadi Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian sekalian, terkait terkait dengan dengan kurikulum kurikulum ini, ini, saya saya matikan aja Pak. Terkait terkait dengan dengan kurikulum kurikulum ini, ini, oh oh, sudah Mas Yan. oke, Ini ini sudah sudah mati. mati. Mana? Ada Ada sedikit sedikit perubahan perubahan Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian sekalian karena karena sekarang sekarang ini ini khususnya khususnya terkait terkait dengan dengan eh, direktorat direktorat khususnya yang yang ada ada di di Dikti. Dikti. Di Di sini sini antara antara vokasi vokasi dan dan akademik akademik sekarang sekarang jadi jadi satu. satu. Double, Pak. Double ini. Yang mana Pak? Mungkin di sini mic-nya masih hidup, Bapak. Zoom-nya, zoom-nya, Iya. Bapak. Iya. Kalau mic-nya kayak ini, Yang mana bagaimana? Pak? Dimatikan Zoom. Ini Mic, bukan mic, mic-nya ya. mic-nya. Mic-nya ini. Mic-nya Zoom. Oh Oh, ini. ini. Tes. Sebentar. Oh, Oh ini. ini. Oh, Oh, udah. dan Oh, anu, double ya. double zoom. Double Double gimana Pak? zoomnya zoom. Sebentar Bapak Ibu ya karena ini suaranya Suaranya menggema menggema double. double. Nggak apa-apa, ini aja deh. Nah ini. Oke. Sebentar. Baik, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada dasarnya di dalam khususnya panduan kurikulum yang baru tahun 2025 dengan dikeluarkannya Permendikti Saintek nomor 39, maka secara otomatis panduannya juga ada perubahan. Jadi berbeda dengan yang lama. Dan tahapannya juga kami diharapkan juga ada sinkronisasi dengan yang akademik atau harmonisasi ya, supaya nantinya tidak berbeda sangat jauh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah oleh sebab itulah akhirnya di dalam khususnya materi yang saya berikan di sini adalah merupakan yang baru
Dan ini untuk bukunya masih belum dibuat, baru rencana tahun depan. Ini kan masih baru ya, karena baru selesai.